Strategi catur Prabowo, 10 bulan yang disalahpahami. Banyak yang menilai pemerintahan Prabowo Subianto dalam 10 bulan ini tak menghasilkan apa-apa. Tapi penilaian itu lahir dari pandangan yang terburu-buru, karena sesungguhnya yang sedang dimainkan adalah strategi catur tingkat tinggi. Prabowo bukan tipe pemimpin yang mengandalkan retorika kosong. Ia seorang jenderal, seorang pecatur yang setiap langkahnya dihitung, bukan sekadar untuk hari ini, melainkan untuk 5-10 tahun ke depan. Catur mengajarkan bahwa tidak ada kemenangan instan. Ada langkah-langkah pengorbanan, ada bidak yang sengaja dilepas, ada jebakan yang tampak lemah padahal mematikan. Dan di papan politik, Prabowo sedang memainkan hal yang sama. Skema panjang untuk membuat para koruptor, para tikus anggaran, para pemilik modal rakus, hingga birokrat nakal terjebak dalam posisi skakmat. 1. Memancing koruptor. Banyak yang salah paham ketika melihat operasi senyap KPK dan Kejaksaan Agung. Publik berteriak, korupsi makin merajalela. Padahal itu adalah logical fallacy. Korupsi tidak membesar, justru jaringnya makin rapat. Pertanyaan sederhana, kalau korupsi benar-benar dibiarkan, mengapa dalam 10 bulan ada lebih dari 80 tersangka besar ditangkap? Dari Pertamina, perpajakan, hingga timah, semuanya tumbang satu persatu. Inilah strategi umpan. Diberi tali, dibiarkan merasa aman, lalu ketika mereka lengah, bam, dibekuk. Seorang pecatur tahu, memancing lawan maju adalah langkah sebelum menyerang balik. 2. Cutting the budget, memaksa tikus keluar sarang. Langkah paling berani adalah memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga. Di atas kertas, ini sekadar efisiensi. Tetapi di baliknya, itu racun. Tikus-tikus birokrat yang biasa menghisap rente dari aliran anggaran mendadak kehausan. Mereka gelisah, agresif, mencari celah baru. Dan saat itulah aparat hukum lebih mudah mengidentifikasi jalurnya. Hasilnya, konon negara menghemat ratusan triliun rupiah. Tapi yang lebih penting, sarang tikus mulai terpetakan. Bagi pecatur, ini bukan sekadar langkah bertahan. Ini forced move. Gerakan yang memaksa lawan keluar jalur aman. 3. Memancing ekonomi rakyat kecil. Program beras sejahtera banyak dicaci karena eksekusinya belum sempurna. Tetapi orang lupa melihat lapisan strateginya. Program itu bukan hanya soal distribusi beras murah, melainkan umpan ekonomi untuk menciptakan gelombang perputaran di akar rumput. Data awal menunjukkan bahwa MBG telah menciptakan hampir 300.000 lapangan kerja tercipta, jutaan petani, nelayan, vendor, dan UMKM ikut bergerak. Ya, masih banyak kekurangan. Tapi sekali lagi, ini baru 10 bulan. Pecatur tidak memenangkan permainan hanya dalam 5 langkah. Ia butuh kesabaran, dan Prabowo sedang menguji daya tahan mental bangsa ini. 4. Menundukkan para raja modal. Inilah langkah yang membuat bulu kuduk para pengamat berdiri. Pertemuan epik dengan 9 naga. Selama ini, negara seakan melayani konglomerat. Kini arah dibalik. Konglomeratlah yang harus duduk, mendengar, dan berkomitmen pada negara. Ini bukan basa-basi. Ini revolusioner. Karena Prabowo tahu, tanpa menyentuh simpul kapital besar, mustahil membangun. Tapi caranya bukan tunduk, melainkan mengubah relasi kuasa. Pecatur ulung tahu kapan bidak harus digeser, kapan kuda harus dilepas, kapan raja sendiri maju ke garis depan. Kesimpulan. Dalam 10 bulan ini, strategi Prabowo tampak lambat di mata rakyat yang terbiasa ingin hasil instan. Tetapi siapa yang mengerti catur akan melihat pola. Langkah demi langkah sedang diarahkan menuju skakmat. Koruptor dipancing, tikus anggaran dipaksa keluar, ekonomi akar rumput diaduk agar bergerak, dan para pemilik modal dipanggil untuk berkomitmen. Inilah grand strategy, bukan sekadar kepemimpinan 5 tahunan, melainkan fondasi pergeseran paradigma kekuasaan. Prabowo tahu, pemimpin bukan sekadar pemain, ia harus jadi pecatur. Dan pada papan besar bernama Indonesia, ia sedang menyiapkan skakmat, bukan untuk rakyat,
tetapi untuk mereka yang selama ini merampok negeri ini. Ikuti terus Harry Channel, agar hidupmu terus berkembang setiap hari.